Adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sudah siap mau beribadah hari ini? Ingat nggak, sebelum ibadah kita harus ngapain? Masih ada yang ingat nggak ya di rumah? Pertama, duduk yang rapi. Kemudian pakaiannya juga harus pakaian rapi ya. Adik-adik nggak boleh sambil makan atau mungkin ada yang sambil bobo. Nggak boleh ya adik-adik, semuanya duduk yang rapi. Siapkan hati untuk datang mendengarkan firman Tuhan, memuji firman Tuhan bersama-sama. Oke, semuanya harus dengan sikap yang baik. Oke, supaya Tuhan Yesus senang. Nah, sebelum memulai ibadah hari ini, kita ada mini games dulu nih. Adik-adik siap kan? Yuk semuanya perhatikan ke layar ya. Adik-adik, gimana gamesnya tadi? Seru nggak? Adik-adik bisa jawab nggak? Kakak yakin pada berebutan ya jawabnya di rumah. Oke, sekarang saatnya kita untuk masuk dalam ibadah. Kita siapkan hati yuk sama-sama, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh beribadah lagi Tuhan kepadamu ya Bapa. Engkau pimpin ya Bapa setiap kami, setiap hati kami Tuhan, supaya kami boleh siap Tuhan untuk memuji-muji Engkau Tuhan, dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, terang bagi jalan kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan datang kepadamu saat ini. Haleluya, amin. Ayo adik-adik semuanya kita mau menyembah Tuhan. Ayo semuanya duduk dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyi juga dengan sungguh-sungguh biar ini menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan yang luar biasa sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa di surga, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan kami mau lebih lagi sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menjamah setiap kami. Dan kami akan lebih lagi dan lebih lagi memuji Tuhan. Dan semua yang siap memuji Tuhan katakan Amin. amin. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik tetap semangat ya, kita akan lanjut memuji Tuhan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Yuk Kak. Semua bangkit berdiri. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi dengan Lebih sungguh-sungguh. semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, Dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Wow, adik-adik, Tuhan Yesus itu sebagai siapanya kita? Ada yang tahu nggak? Dia selain sebagai Tuhan, dia juga sebagai sahabat kita yang paling the best. Betul, Keren Kak. banget loh ya Kak. Iya. Nah, selain Tuhan, kita juga punya keluarga, kita punya teman-teman yang juga sebagai saudara dan sahabat kita. Tapi ingat selalu ada satu sobat yang lebih the best lagi, yaitu siapa namanya? Tuhan Yesus. Yuk kita angkat pujian ini sama-sama yuk. Lebih semangat lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku
Yeay, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita akan angkat pujian untuk firman Tuhan dan adik-adik ikuti kakak-kakaknya menyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati biar kiranya firman Tuhan tertanam di hati kami dan kami dapat bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Lihat deh, bagus banget. Lagi promo. Iya, lagi promo. Gak berasa ya, kita akhirnya udah lulus. Iya, seneng banget ya. Senang. Bentar lagi kita ngelanjutin pendidikan kita deh. Rencananya mau lanjutin di mana lagi, Bren? Aku sih mau ikut papa aku. Karena papa aku ditugasin keluar kota. Beneran? Iya. Ya, kita gak bisa ketemu lagi dong. Tapi kamu jangan sedih. Nanti aku janji kita masih bisa WA. Kita masih bisa video call, ya kan? Iya sih. Tapi beneran, secepat itu ya, Bren? Iya, tapi jangan khawatir. Kan kita masih bisa video call. Masih bisa tatap muka lewat handphone, ya kan? Iya, beneran ya. Jangan lupain aku. Kita selfie dulu dong. Janji. Kita selfie dulu ya. Selfie. Cheers. 1, 2. Oke, bumerang. 1, 2. Oke. Yuk lanjut, kita Jadi kita cari yang jalan-jalan lagi. dulu ya. Yuk Oke, kita yuk. jalan-jalan. Adik-adik, Kakak Debbie lagi sedih nih. Iya, aku harus berpisah sama sahabat Kak Debbie, Kak Brenda. Ada yang tahu nggak ya sekarang dia lagi ngapain? Dulu kan sering curhat bareng. Pas aku telepon nomornya udah nggak bisa dihubungin. Jadi udah nggak komunikasi lagi deh sama Kak Brenda. Sedih ya. Apakah Kak Debbie masih bisa disebut sahabatnya Kak Brenda? Ya sudahlah. Oh ya, adik-adik, ngomong-ngomong, Kak Debbie mau tanya deh. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Raise your hand. Good, benar banget, ceritanya adalah tentang Tuhan adalah penyembuh kita. Waktu kita berdoa, minta Tuhan sembuhin, Tuhan Yesus pasti jamah, Tuhan Yesus pasti sembuhin karena Dia adalah penyembuh kita. Hari ini
kita akan bahas tentang sahabat. He is my best friend. Siapa yang punya sahabat? Iya, Kak Debbie juga punya sahabat. Kenapa sih Kak? Kok kita harus sahabatan? Kok kita harus punya teman baik dalam hidup ini? Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Berada di sekeliling kita, berada untuk jadi teman kita, mendengarkan curhatan kita bisa berbagi kisah, berbagi cerita, saling tolong menolong. Makanya kenapa kita butuh sahabat dalam dunia ini, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang sahabat, adik-adik tahu nggak kalau kita dipilih oleh Sang Pencipta jadi sahabatnya? Siapa sih Sang Pencipta itu? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pilih kita sebagai sahabatnya. Kak, tahu dari mana kalau Tuhan Yesus pilih kita dari sahabatnya? Yuk kita sama-sama baca Alkitabnya ya. Di Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Adik-adik baca juga di rumah ya. Nah, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberikan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat terakhir, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang pilih kita. Dan kita gak milih Tuhan jadi sahabat kita, tapi Tuhan yang telah memilih kita. Adik-adik, Tuhan juga minta bahwa kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Ketika kita nih sudah dipilih sama Sang Pencipta, kamu tuh sahabat aku loh, kamu bukan hamba lagi, tapi kamu sahabat. Adik-adik merasa bangga? Bangga gak? Jelas, Kak Debbie juga pasti bangga banget. Bangga, ibaratnya gini, ketika kita nih sahabatan sama Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang, wah Debbie tuh sahabatnya saya, dia teman baik saya. Wah, aku pasti bangga banget. Sahabat Kak Debbie adalah Pak Jokowi. Pasti Kak Debbie juga langsung post fotonya Pak Jokowi. He is my best friend gitu kan. Nah, ketika Tuhan Yesus juga pilih kita sebagai sahabatnya, Tuhan Yesus adalah siapa? Lebih besar daripada presiden kita. Ya kan? Tuhan Yesus adalah pencipta dunia ini. Harusnya kita bangga banget punya Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Dan itu dia, ketika sudah dipilih nih menjadi sahabatnya Tuhan, langkah selanjutnya apa? Kita harus saling menghargai, saling mengasihi. Kak, gimana caranya Kak? Kalau aku kan tahu nih kalau mengasihi sesama, ya aku berbuat baik sama teman aku. Tapi kan mudah Kak, karena dia kelihatan. Karena dia bisa aku pegang, terus dia bisa aku telepon. Tapi kalau Tuhan Yesus gimana caranya? Ada yang tahu gimana caranya? Iya, caranya adalah dengan kita bangun hubungan sama Tuhan melalui 3 kata, 3 huruf. D-O-A, doa. Doa setiap hari, baca Alkitab setiap hari. Terus puji-pujian, penyembahan sama Tuhan. Amin.
Dengan kayak gitu kita merasa bahwa Tuhan Yesus ada loh di samping kita. Dia sahabat kita, lagi senang, lagi sedih, lagi marah-marah. Tuhan Yesus pasti lagi ngingetin tuh, ayo jangan marah-marah, sabar, tarik napasnya dalam-dalam gitu. Pasti dia ngingetin kita karena dia kirim Roh Kudus untuk jadi sahabat kita dan Tuhan Yesus sendiri adalah sahabat kita adik-adik. Nah, ketika sudah bangun hubungan, doa, di situ kita pasti gak lagi merasa sungkan untuk cerita segala hal sama Tuhan. Ketika aku tuh tadi sahabatan sama Kak Brenda, semuanya diceritain. Pasti punya masalah, lagi sedih nih, Bren, aku lagi sedih, pasti cerita. Pasti bangun hubungan. Dan ketika Kak Brendanya pergi keluar kota, terus kita berdua sama-sama sibuk kan tadi. Yang satu sibuk sama urusannya masing-masing, yang satu sibuk sama laptopnya. Akhirnya gak bangun hubungan. Bisa gak jadi sahabatan lagi? Gak bisa. Orang yang bersahabat harus bangun komunikasi. Sama Tuhan juga gitu. Amin. Kita gak boleh cuekin Tuhan. Kita nggak boleh ya udah kita sibuk sama gadget kita karena kan sekolahnya online, semua online, jadi kita terbiasa dengan gadget kita. Tapi ingat kalau Tuhan Yesus juga mau loh diingat karena dia kan sahabat kita. Dia mau apapun yang terjadi sepanjang hari itu diceritain sama dia. Misalnya, oh terima kasih ya Tuhan, tadi aku mau hampir ketabrak motor, tapi karena Tuhan Yesus tolongin aku jadi gak ketabrak. Makasih ya Tuhan, gitu. Langsung ingat kalau semua itu terjadi dan kita selamat karena Tuhan. Karena kita punya Tuhan, karena kita punya sahabat yang baik seperti Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, maupun suka, duka, dia tetap setia sama kita. Amin. Nah, ketika kita punya sahabat seperti Tuhan Yesus, jangan dicuekin pesan Kak Debbie. Tetap anggap Tuhan Yesus selalu ada nemenin kita. Amin, nemenin kita sepanjang hari-hari kita, sepanjang jalan hidup kita. Supaya kita sadar, He is my best friend, He is our best friend. Dia adalah sahabat terbaik dalam hidup kita. Sahabat yang gak pernah tinggalin kita sedetik pun adik-adik. Walaupun lagi tidur Tuhan Yesus tetap jagain kita. Amin. Di Amsal juga berkata, kita buka yuk di Alkitab kita di Amsal 18. Dibuka sama-sama ya Alkitabnya di Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah gitu adik-adik, kita pasti lebih dekat kalau kita nganggap sama Tuhan Yesus adalah sahabat. Pasti kita gak sungkan, pasti kita gak malu-malu lagi ceritain segala hal. Walaupun itu kesalahan kita sama sahabat kita. Ingat siapa? Kita punya sahabat. Cari sahabat kita setiap hari, bukannya seminggu sekali waktu lagi mau Zoom dan YouTube. Enggak, tapi setiap hari, Senin sampai hari Minggu, dia tetap sahabat kita. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita Super Word of God diambil dari Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. It's challenge time. Challenge-nya apa nih? Gak sabar kan? Nah challenge-nya adalah kalau Kak Debbie tadi sudah nanya, adik-adik bangga gak nih punya Tuhan Yesus sebagai sahabat dalam hidup adik-adik? Kalau bangga, buatlah satu video yang isinya adalah alasan kenapa sih adik-adik bangga punya Tuhan Yesus sebagai sahabat adik-adik. Oke? Sekarang kita mau tutup dalam doa ya. Kita mau doa sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Fold your hand and close your eyes. Gak ada lagi yang main-main. Oke? Kita harus doa sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, saya mau berdoa buat bangsa Indonesia. Pulihkanlah bangsa Indonesia ya Tuhan. Usirlah virus corona dari bangsa Indonesia agar bisa beraktivitas seperti semula. Ampunilah dosa-dosa bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkatilah bangsa Indonesia ya Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan, aku bersyukur
Untuk kesempatan ini aku berdoa untuk Opa Niko, Opa Himawan, berikan kesehatan, hikmat, dan pengertian. Berkati pelayanan dan pengembalaannya. Berkati juga kakak-kakak Jitu Kids dalam melayani Tuhan dan masa depannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, hari ini aku akan berdoa untuk teman-teman Jitu Kids, teman sekolah, teman les, berkati mereka dan juga berkati kakak-kakak Jitu Kids, berikan mereka kekuatan dan kepintaran. Berkati kedua orang tua kami, berkati mereka, jauhilah mereka dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai melakukan ibadah ya Tuhan. Biar Engkau memberkati, biar Engkau berkenan atas setiap apapun yang sudah kami lakukan. Setiap pujian, setiap penyembahan, biarlah semua itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap firman yang sudah ditaburkan boleh menjadi berkat yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.